Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif Pakar Bola, Momentari Sepak Bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita melihat Barcelona mengejar ketertinggalan, sebahagia kita melihat Barcelona dengan tangan Hansi Flick langsung memberikan respon yang luar biasa di babak kedua. Hari ini gue bakal bahas pertandingan yang baru saja selesai antara Barcelona yang berhadapan dengan AC Milan. Dengan skor 2-2 melalui gol Jovic dan Pulisic. Sementara dari Barcelona melalui gol Robert Lewandowski mencetak 2 gol dan diselesaikan oleh adu penalti dan dimenangkan oleh AC Milan. Bukan masalah menang atau kalah, gue bilang kalau dalam pertandingan uji coba. Nah, gue akan bahas kekurangan demi kekurangan Barcelona, lubang-lubang mana aja yang harus ditambal, yang harus dibenahi, dan kedatangan Dani Olmo kira-kira semembantu apa untuk Barcelona. Kita bukan bilang Barcelona kedatangan Dani Olmo, tapi baliknya seorang Dani Olmo karena dia emang putra asli Katalan. Di Barcelona Junior dia juga udah sering juara bersama Barcelona dan akhirnya comebacknya seorang Dani Olmo. Oke, ini pasti lu juga nonton agak gregetan, terus ada senangnya juga dan rasanya campur aduk menonton Barcelona yang sekarang di tangan Hansi Flick, karena gue juga merasakan seperti itu. Tapi jangan lupa sebelum nonton video ini bisa di subscribe, komen dan like, dan juga di share atau enggak loncengnya dipencet biar kalau ada upload video terbaru seputar sepak bola, seputar Barcelona kalian dapat notif. Oke, langsung aja. Pertandingan berjalan campur aduk ya. Kita mulai dari yang bikin senang dulu. Yang bikin senang adalah pressing Barcelona yang terlihat dari menit 1 sampai menit 90. Dia melakukan pressing dan nggak capek-capek. Apalagi Rapinya nih kayaknya memang lagi pengen nunjukin banget bahwa Rapinya masih layak dipertahankan di Barcelona. Bahkan juga Rapinya layak dijadikan starter. Cuma ya kita lihat lawan lo Lamine Yamal. Kalau lo main di kiri mainnya bagus, ya lu bisa lah starting line up. Cuma Lamine Yamal lagi terlalu OP nih buat digeser. Nah, pressing yang dilakukan Barcelona itu 90 menit berturut-turut. Yang menyenangkan, sekarang nonton Barcelona happy selain kalau megang bola itu bagus, cara megang bolanya, body finnya juga bagus-bagus pemain Barcelona. Secara fundamental tidak perlu diragukan lagi. Dan yang bikin menarik lagi itu adalah pressing yang berhasil. Ya, gue ngerasa ketika Barcelona melakukan pressing dan berhasil, itu senangnya tuh sama kayak ketika Barcelona atau ketika tim favorit kita lagi keserang, ada satu back yang intercept, bam, ada satu back yang memutus serangan, bam. Hasilnya sama seperti itu. Lu bisa hitung Barcelona itu lebih dari 5 sampai bahkan lebih dari 7 kali melakukan pressing dan pressingnya berhasil. Yang dinamakan pressing berhasil adalah bolanya dari kiper misalkan dia tendang asal-asalan, akhirnya mau nggak mau back melakukan direct yang di depan pun nggak ada orang, atau pressing dikatakan berhasil ketika pemain menjadi blunder. Terbukti gol dari Robert Lewandowski yang di gol pertama itu adalah buah dari pressing ya. Jadi gue senang banget setiap Barcelona berhasil melakukan pressing, gue langsung kayak anjing keren banget ya. Itu yang menyenangkan menonton Barcelona. Pressingnya berhasil dan kita mempunyai pemain-pemain muda, bocil-bocil yang berpotensi, yang berkelas. Lu beda banget ngelihat Pau Victor megang bola ya sama Victor Roque megang bola, atau Pau Victor megang bola sama anak muda Milan tadi megang bola. Jauh bro. Jauh. Secara kualitas, secara fundamental, dasar-dasar bolanya aja kelas banget. Gerakan-gerakan badannya itu udah kayak semua teori
dipraktekin. Jadi teori yang dipelajarin dipraktekin oleh Barcelona. Ini yang senang-senangnya dulu. Dan yang ya seperti itu. Yang bikin senang juga respon dari Hansi Flick ketika melihat permainan udah mulai aneh, udah melihat permainan ada yang salah, dia langsung cepat responsif. Ya mungkin ini pramusim juga, dia merotasi pemain. Dan enak gak sih kalau kita punya pelatih yang pola pikirnya sama-sama kita gitu. Bahkan mungkin kalau Hansi Flick masih ada Sergio Roberto, seumpama Sergio Roberto lagi jadi starter, kita bilang ganti nih, pemain udah gak jelas, diganti sama Hansi Flick. Pelatih yang enak tuh ya ketika masang squad itu pas-pas aja, subsnya juga bagus-bagus aja. Itu yang ada nikmatnya kita nonton pelatih itu di situ. Walaupun ya pasti secara decision making pasti ada yang berbeda. Cuma gua puas aja sejauh ini nonton Hansi Flick ya, walaupun di pramusim. Oke, kita bahas pertandingannya dulu sebelum kurang-kurangnya, karena ada jagoan lu, Clemong Longley. Masih ada gak fans Clemong Lelet? Clemong Lelet masih ada di lapangan bola. Gue sampai jadi nggak suka sama sepak bola. Bukan udah jadi keletih si kelitih tuh, Lenglet. Ini diksi kelitih lucu banget sih. Nah, pertandingan di babak pertama itu berjalan dengan tempo cepat ya, dan ini membuktikan satu lagi hal yang positif dari Barcelona, bahwa Barcelona juga mampu bermain dengan tempo atau intensitas yang tinggi. Ya, temponya cepat, transisi cepat, Barcelona bisa itu sekarang. Dulu kan kayak lambat, malah ketika ke depan delay lagi, bola ke belakang, back pass lagi, momen hilang. Ansu Fati sering ngelakuin gitu, Sergio Roberto sering ngelakuin gitu. Bahkan gelandang-gelandang kayak Riqui Puig yang di Valencia, siapa itu? Nico Gonzalez melakukan itu. Sekarang udah nggak ada yang kayak gitu. Kalau ke depan rata-rata pemain Barcelona dia jarang lagi back pass ke belakang, tapi pemain-pemain yang ada di belakang, pemain-pemain yang ada di samping itu Spartan langsung ke depan semua, dan dia sangat terlihat untuk menjadi opsi passing. Itu yang dilakukan sama Barcelona. Tapi di babak pertama gue bilang ini hancur. Barcelona di babak pertama hancur. Kenapa? Banyak squad atau nama-nama baru atau nama-nama yang dipasang sebenarnya nggak cocok buat bertandem. Contoh di lini tengah, Christensen tandeman sama Caicedo. Biasa Caicedo tandeman sama Marc Bernal atau Bernal tandeman sama Gundo. Tapi ini Christensen dimajuin tandeman sama Caicedo. Kurang klop di situ karena kita tahu bahwa opsi dimajukannya Christensen itu adalah opsi darurat, karena Christensen bukan DM murni. Tapi nggak apa-apa ya, namanya coba-coba. Siapa tahu Christensen bisa, walaupun hasilnya gue ngelihat nggak bisa. Ya, kenapa terlalu berantakan Barcelona di babak kedua? Ya, double pivot itu adalah kuncian dari Hansi Flick. Ya, ketika dia di Bayern ada waktu itu Kimmich sama satu lagi yang gemuk, Goretzka gitu. Kadang-kadang dia punya double pivot yang selalu menjadi andalan. Motor serangannya dari situ, otak serangannya dari situ. Tapi ketika Christensen dan double pivot tidak berjalan, ya maka terlihat rusak Barcelona di lini tengah. Nah, di lini depan sebenarnya aman-aman aja. Gue yakin Barcelona bisa cetak gol. Bahkan gue pengen Milan golin duluan di babak kedua gitu, jadi 3-0 biar di habis itu defense, biar terlihat gimana caranya Barcelona membongkar pertahanan yang rapat. Tapi ternyata babak kedua pun Milan masih main terbuka. Nah, masih di babak pertama, 2 gol itu kesalahan menurut gua. 2 gol itu miskomunikasi ya, dan ketidakdisiplinan seorang bek, dan kurang tepatnya antisipasi dari penjaga gawang. Gol dari Jovic dulu itu berawal dari Chukwueze ya. Chukwueze memberikan passing bola daerah ke arah Pulisic, yang dimana Pulisic itu sebelumnya berada di kotak penalti. Dan Pulisic melakukan off the ball, gerakan tanpa bola yang menjauhkan dirinya dari Lenglet. Tapi di situ Lenglet tidak paham, di situ Lenglet nggak ngerti bola, di situ Lenglet bagaikan orang di luar stadion ditaruh di lapangan memain bola.
Ya, Lenglet mendiamkan, membiarkan Pulisic bergerak tanpa bola sehingga Pulisic menerima bola, datanglah seorang Lenglet yang jalannya kayak keong, ngikuk. Ya, ketika Lenglet datang menghampiri Pulisic, dipasinglah ke arah Jovic dan Jovic berdiri bebas. Ada dua orang di situ, ada Jovic, ada Leao. Dan hasilnya terciptalah gol pertama. Itu adalah miskomunikasi, ketidakdisiplinan, jeleknya awareness defense dari seorang Clement Lenglet yang menurut gua udah nggak bisa memaafkan Clement Lenglet. No, Clement Lenglet silakan pergi. Nah, yang berikutnya, gol kedua itu di menit 15. Satu gol di menit 10, satu gol di menit 15. Gue mah yakin nggak bakal ada gol. Bukan gol ada gol lagi bisa aja, cuma yakin nggak bakal kebantai karena babak kedua pasti ada rotasi. Dieksploitasi dari lini yang cepat. Lagi-lagi dua sayap dari Milan nih tukang lari semua. Leao tukang lari. Leao katanya kalau iseng ya, dia ngelepas kuda terus balapan sama kuda. Ya, Leao katanya kalau lagi iseng balapannya sama Argo Bromo tapi di Portugal katanya larinya. Jadi kenceng banget. Kirinya Leao, kanannya Chukwueze. Chukwueze kalau kalian ingat dia cetak 2 gol untuk kemenangan Villarreal saat berhadapan dengan Madrid. Dan 2 gol tersebut itu melalui skill individu dan 1 golnya melalui shoot dari luar kotak penalti. Jadi Chukwueze bukan pemain kaleng-kaleng. Ini pemain yang hebat. Ya, di situ dia berduet. Dan kiri kanan Barcelona emang bocil dan emang enak banget buat dilariin. Ya, untuk menutup Chukwueze itu udah oke. Tapi untuk menutup Leao di lini sebelah kanan itu nggak bisa. Barcelona nggak bisa kayak gitu ya. Bakal ada kayak gitu soalnya nanti ada Mbappe. Bakal ada kayak gitu soalnya nanti ada Vini. Jadi bener yang dilakukan Araujo. Kalau lu 1 lawan 1, peluang lu lewat itu besar banget. Makanya gimana biar nggak sering 1 lawan 1, sebelum mendapat bola prak, sebelum mendapat bola prak. Tapi kan ini bocil, Leao tinggi, gede, lari kenceng. Yang jaga gue lupa Faye apa Ford sih ya. Selalu kalah sprint, selalu kalah duel. Jadi ya enak-enak aja lah makan dan gorengannya si Leao di situ. Nah, di babak pertama rusak serusak-rusaknya karena tadi gue bilang kuncian dari Hansi Flick yaitu double pivot yang selalu jadi motor serangan itu tidak berfungsi dengan baik karena mereka tidak cocok ditandemin. Ya, dia bukan tandem yang pas antara Christensen dan Caicedo. Dan di lini belakang adanya Clement Lenglet yang udah lelet dan udah kayak kelomang. Ini kelomang kali ya dia. Nggak bisa membaca bola, nggak bisa baca pergerakan lawan tanpa bola. Bukannya ketarik ngikut, itu kan butuh pemikiran visioner atau keputusan yang luar biasa. Lu di situ kotak penalti cuma ada si Pulisic. Kalau Pulisic gerak, otomatis nggak ada lagi orang selain Pulisic di tengah. Ada mungkin ditempel sama back sampingnya. Ya lu ikutin, itu di kotak penalti. Kok bisa berdiri bebas? Lenglet. Dan gol kedua itu salah antisipasi dari Ter Stegen. Menurut gue udah mutlak pas itu salah Ter Stegen. Jadi ya bisa diperbaiki lah. Ter Stegen suka aneh-aneh. Dia kalau save-nya nggak masuk akal, tapi kalau blundernya blunder nggak masuk akal juga. Nah, babak kedua muncullah Barcelona plus gegenpressing. Ya, Rapinya masih main dan akhirnya terbukti Lewandowski tadi babak pertama cetak gol, babak kedua menambah 1 gol lagi melalui Lewandowski gol 1 lagi. Iya di babak kedua. Dan gue ngeliat di situ Pau Victor. Ada satu pemain nomor 19 apa 29 tuh yang kecil tapi lincah banget. Itu potensi juga tuh yang hidungnya berdarah sama Benacer. Itu berpotensi. Nah, sekarang gini. Sekarang kan numpuk striker Barcelona ya. Striker Barcelona numpuk. Lewandowski, Vitor Roque, Lamine Yamal, siapa tadi? Rapinya, Pau Victor. Sekarang gini, Pau Victor, gue pengen banget Pau Victor main di skuad utama. Tapi untuk di sebelah kanan, lu harus berhadapan sama Lamine Yamal, lu harus bersaing sama siapa? Rapinya.
Gue pengen banget sekali aja ada presis, udah habis presisian ya, tinggal Yohan Gampar Cup ya. Mainin Pau Victor tapi di sayap kiri. Vitor Roque gue nggak bisa berharap banyak sama Vitor Roque. Cara bawa bolanya, cara ngambil, cara dribblenya itu aneh banget. Kayak emang bukan kayak pemain bola. Jadi kalau bisa Pau Victor main di kiri, wah gue seneng banget. Combo itu. Ya, Rafinha sempat main di belakang striker tuh. Tapi ntar ada Pedri ya, Pedri. Mungkin Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski. Nggak kelihatan ya. Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha, Pau Victor. Kalau mau kayak gitu. Kalau nggak ya Pedri di situ. Kalau nggak Rafinha digeser. Rafinha sering banget main di kiri tapi kurang. Dia lebih bagus di kanan, nyisir-nyisir. Shoot, dia punya shoot yang bagus gitu. Jadi ya gue masih ngelihat mudah-mudahan Pau Victor bisa dipasang striker tapi di flank kiri. Itu sih. Jadi kekurangan Barcelona adalah awareness defense. Ya, defense-nya masih kurang dan jangan sampai salah pilih tandem. Jangan sampai Flick ini salah pilih tandem karena gue udah ngerasa adaptasinya mengejar ketertinggalan udah. Kita unggul duluan menang udah, lawan City main ball position udah, lawan Milan counter attack sama fisikal banget udah. Jadi udah semua ya, mudah-mudahan teruji Barcelona dan kekurangan-kekurangan bisa ditambal. Clement Lenglet udah dijual dah, Frankie de Jong udah dijual dah, di video-video gue sebelumnya gue udah bilang ngejual. Masalah Dani Olmo lu udah bisa nonton di video gue sebelumnya, tapi nanti bakal gue bahas lagi karena sudah 15 menit lebih. Terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton, like, komen, dan subscribe channel YouTube gue. Penonton baru yang ngajak temennya, terima kasih, semoga lu semua dalam keadaan sehat. Dan buat pendengar-pendengar baru juga selamat datang, selamat join di Pakar Bola. Kita senang-senang di sini, silakan beropini, silakan berargumen di kolom komentar. Ya kalau gue bisa balas, gue balas. Ya gue love, gue likes. Kalau ada teman yang balas juga silakan berdiskusi di situ karena biar YouTube ini nggak cuma satu arah dari gue. Oke, sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.